Siapapun yang bertemu saya, siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi, saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo. Gawat, semua terbongkar. Apapun dan bagaimana caranya, beberapa biaya Anies Baswedan tidak boleh dan jangan sampai jadi presiden. Alasannya cukup banyak, mulai dari ideologis, politis, dan tentu saja yang paling penting dari aspek bisnis. Mengapa demikian? Ayo kita kupas hingga tuntas. Agenda terselubung itu sebenarnya sudah banyak yang tahu. Ada juga yang sekedar menduga-duga. Namun dugaan-dugaan itu mendapat pembenaran setelah Partai Solidaritas Indonesia PSI buka kartu. Mereka mengajak parpol dan masyarakat untuk menjegal. Begitu media menyebutnya, Anies Baswedan jangan sampai pada tahun 2024 jadi presiden. Anies gagal menjadi presiden Indonesia adalah harga mati, tak ada tawar-menawar. Saya ingin mengajak teman-teman partai maupun masyarakat yang masih pro dengan nasionalisme kita. Saya kira harus ada barisan nasional yang secara serius menggandeng figur yang berfokus isu populisme ini, kata Sekjen PSI Raja Julio Antonio dalam jumpa pers Indobarometer di Hotel Atlet Sentri, Jakarta. Berarti kalau begitu, clearlah sudah, terang benerang mengapa selama ini beberapa parpol, khususnya PSI, PDI, dan beberapa buzzer pendukung pemerintah habis-habisan membuli Anies Baswedan. Ini urusannya berkaitan dengan Pilpres 2024. Tidak ada urusan dengan kinerja, prestasi, dan berbagai penghargaan internasional yang sudah diraih Anies Baswedan. Mau Anies kinerja benar seperti apapun, mau Anies mendapat penghargaan dari dunia, termasuk penghargaan dari akhirat sekalipun, tidak ada urusannya. Mereka akan terus membuli dan menghajar Anies habis-habisan. Mau ada skandal Jiwasraya, penggelapan dana Asabri, triliunan rupiah, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, utang BUMN, dan utang negara membengkak, mereka akan tutup mata, abaikan semua itu. Fokusnya cari kesalahan Anies Baswedan, kecilkan keberhasilan Anies memimpin Jakarta, hilangkan beritanya dari media agar masyarakat tidak mengetahuinya. Kalau ada kesalahan Anies, pasti dibesar-besarkan. Kesalahannya diramaikan di media sosial dan di media konvensional. Kerahkan buzzer-buzzer, habisin. Pastikan info menyebar di masyarakat. Bila tidak ada ditemukan kesalahan, cari terus sampai ketemu. Kalau tidak juga ketemu, bikin kesalahan. Tentu arahnya begitu. Tugas utama semacam itu ialah yang menjelaskan mengapa tidak ada hari tanpa membuli Anies Baswedan. Mereka mendapat momentum dengan datangnya musim hujan tahun ini. Kebetulan pula curah hujan sangat ekstrim. Pasukan pembuli ini tutup mata bahwa berdasarkan mata BMKG, curah hujan tahun ini paling ekstrim dalam 150 tahun terakhir. Data-data itu buat mereka tidak penting fokus pada fakta-fakta,
bahwa Jakarta terendam banjir, abaikan data dan fakta lebihnya. Tentu, diabaikan juga fakta bahwa daerah lain di Jawa, termasuk di Bekasi, yang notabene berada di Provinsi Jawa Barat, juga banjir gila-gilaan. Tetapi kenapa hanya Anies Baswedan yang dibully habis-habisan? Tugas utama mereka adalah mengabarkan kepada publik seakan-akan Indonesia bahwa Jakarta kebanjiran terus selama Anies jadi gubernur DKI. Anggota fraksi PSI dan PDIP di DPRD DKI beramai-ramai menyanyikan kor Anies tidak becus memimpin Jakarta. Tidak perlu kaget bila sejumlah media muncul berjudul "Berita Jakarta dikepung banjir". Foto-foto lama banjir Jakarta juga bermunculan kembali. Buat survei yang mengejutkan, elektabilitas Anies tiba-tiba melorot karena gagal menangani banjir Jakarta. Tak punya calon lagi. Mengapa mereka begitu khawatir Anies akan menjadi pilpres? Padahal perhelatan pilpres 2024 masih cukup lama. Alasannya cukup jelas. Sampai sejauh ini mereka belum punya calon yang cukup kuat untuk menandingi popularitas Anies Baswedan. Tak perlu kaget kalau sekarang Prabowo didorong-dorong menjadi lawan Anies. Muncul survei bahwa kedua merupakan kandidat paling kuat dan akan bersaing pada Pilpres 2024. Mereka coba diadu domba. Jadi kan sekarang mengapa beberapa waktu lalu muncul wawancara agar Jokowi bisa menjabat sampai 3 periode? Anies adalah ancaman yang membahayakan elektabilisme pengusaha dan para pendukungnya. Apalagi sebagai gubernur DKI Jakarta sangat berprestasi. Gagasannya memperbaiki kota Jakarta sangat inovatif, sesuai dengan moto kampanye bersama Sandiaga, maju kotanya, bahagia warganya. Dalam 2 tahun terakhir, DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies telah meraih 40 penghargaan, termasuk beberapa penghargaan internasional dan dunia. Sebagai gubernur, pada tahun 2019, Anies terpilih sebagai gubernur terbaik versi majalah Warta Ekonomi dan Rakyat Merdeka. Andai saja Anies tidak berprestasi, atau setidaknya prestasinya biasa-biasa saja, dijamin dia tidak akan ada yang mengusiknya, atau tidak akan ada yang akan meliriknya. Setidaknya ada 3 alasan mengapa mereka bekerja keras memastikan Anies jangan sampai jadi presiden. Yang pertama, alasan ideologis. Alasan ia merupakan resindu dari Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Anies diposisikan sebagai figur yang dekat dengan kalangan Islam. Kelompok Islamlah yang menjadi biang gagalnya Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Kelompok Islamlah perkotaan yang jadi lawan berat Jokowi pada Pilpres yang lalu. Karenanya, Islam dalam beberapa tahun terakhir sangat terkesan dimusuhi dan muncul berbagai stigma radikal. Kegagalan yang diciptakan oleh ucapan tenang dan pernyataan-pernyataan kepala BPIP menjadi indikator yang sangat jelas. Pemerintah sekarang ini mengalami Islamofobia, kata Putri Proklamator Rahmawati Soekarno Putri. Kedua, alasan politis. Anies saat ini diposisikan berada dalam kubu persaingan dengan pemerintah. Posisinya pada Pilpres 2019 lalu mempertegas hal itu. Bagi PSI, selain musuh ideologis, Anies juga musuh politis. Sementara bagi PDIP, kehadiran Anies bisa memutuskan ambisi mereka untuk terus menguasai Indonesia pasca Jokowi. Ketiga, alasan ekonomi. Anies adalah musuh berbahaya bagi kelompok oligarki yang dikendalikan oleh kelompok bisnis
khususnya Taipan. Dia adalah musuh bebuyutan, meminjam istilah Ketua MPR Bambang, para cukong politik. Tindakannya menghentikan proses reklamasi di Pantai Utara, Jakarta sangat merugikan para Taipan. Ribuan triliun keuntungan di depan mata, untuk sementara terpaksa mengendap di pasar lautan. Perbedaan dalam soal reklamasi inilah menuntut pengakuan Ahok kepada Tempo menjadi salah satu penyebab pasca kongsi dengan PSI. Padahal PSI semula didirikan untuk menjadi kendaraan politik Ahok. Baru menjadi gubernur DKI Jakarta sudah sangat merugikan para Taipan, apalagi kalau sampai terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Guys, kira-kira sampai di sini sudah paham seperti apa Anies ke depan dan akan dibuat apa Anies ke depan? Maka dari itu, pandai-pandailah menganalisa mana pribumi, mana cukong, mana pribumi yang sudah berotak cukong, mana yang betul-betul pribumi. Jangan sembarangan memilih di tahun 2024, pandai-pandailah memilih pemimpin sehingga pemimpin itu merasakan kesakitan rakyatnya sendiri. Kami dari Faktual News 7 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.